pemula yang beranggapan ketika kenari dijemur dan mandi posisi akan menghilangkan lemak. Nah, itu salah teman-teman. Jadi posisi kenari jemur mandi itu berguna untuk melancarkan metabolis pada tubuh, sehingga kenari akan lebih sehat dan aktif. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan lemak pada kenari. Materi ini saya berikan berdasarkan pengalaman dari ternak saya ketika mengalami lemak pada kenari, baik itu jantan maupun betina ya teman-teman. Nah, dari pengalaman ini saya rasa kok efektif dalam menangani kasus atau permasalahan lemak ini. Jadi saya sharing ke teman-teman agar semua teman-teman yang pemula mendapatkan informasi yang tepat, sehingga ketika mendapati permasalahan kenari lemak ini, teman-teman bisa tahu mana solusi yang tepat untuk menghilangkan lemak pada kenarinya. Nah, oke, kita masuk pada materi pada video ya. Nah, dalam penjelasan di materi ini saya bagi menjadi 3, yaitu tanda-tanda kenari lemak, kemudian penyebab kenari lemak, dan ketiga perawatan kenari lemak. Tujuan saya dengan membagi ini maka teman-teman dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail untuk penanganan pada masalah kenari lemak ini. Tanda-tanda kenari lemak. Kenari lemak itu dapat dilihat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kenari tidak aktif, kemudian dominan hanya berdiam di tangkringan ataupun di bawah sangkar, ya. Dan kemudian kita juga dapat memegang kenari tersebut dan mengecek bagian perut ataupun bagian leher. Kenari lemak pasti akan berwarna kuning tebal ya. Nah, jadi untuk kenari jantan, cara pengamatannya pun sama, tanda-tandanya pun sama, tapi lebih enak karena kenari jantan akan banyak berkicau ketika kondisinya bagus atau kondisinya normal tanpa lemak. Nah, ketika ada timbunan lemak, maka kenari jantan mayoritas akan berdiam atau dominan lebih berdiam ya. Nah, itu tanda-tanda ketika kenari mengalami permasalahan lemak, teman-teman. Penyebab terjadinya kenari lemak. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenari bisa ngelemak. Pertama, kandang yang kurang besar, kemudian pemberian pakan biji yang berlebihan, ketiga, pemberian extra fooding yang berlebihan, dan keempat, kurangnya pemberian sayur atau buah. Nah, kita bahas yang pertama tentang kurangnya luas kandang. Kandang itu idealnya ketika kita melakukan ternak ataupun pelihara kenari minimal dia dengan panjang 40, lebar 35, tinggi 60. Itu ideal buat kenari. Jadi ada jarak antara tangkringan 1 dan 2 itu yang bisa dibuat untuk aktivitas dia bergerak ya. Jadi kalau kita pelihara dengan kandang yang kecil atau sempit, otomatis kenari kurang bergerak. Nah, jadi karena kurang bergerak ini maka lemak pun akan timbul dengan sendirinya, teman-teman. Nah, kedua, pemberian pakan biji yang berlebihan. Jadi pakan biji-bijian itu bagus buat kenari, banyak manfaatnya. Cuman ketika pemberiannya terlalu berlebihan atau dicepuknya itu, misal kita kasih yang cepuk yang lumayan besar, terus kita kasih penuh, otomatis
burung itu akan dominan untuk makan terus ya. Dia cuman hanya makan terus ke tangkringan, dan ketika udah kenyang pun melihat posisi tempat makannya masih banyak, maka tetap dia secara naluri akan tetap makan. Nah, sehingga terjadi penumpukan protein yang kemudian nanti harusnya diubah menjadi tenaga, energi, malah diubah menjadi cadangan lemak. Nah, kemudian ketika ini pemberian extra fooding berupa telur puyuh ataupun jagung ya. Kedua extra fooding ini sangat tidak dianjurkan untuk diberikan secara berlebihan karena efeknya akan menggemukkan pada kenari. Nah, kalau teman-teman banyak yang beranggapan gini ya, untuk yang pemula itu beranggapan kita harus memberikan extra fooding agar kenari kita lebih sehat. Nah, jadi atas dasar keinginan tersebut justru tidak bagus ketika diberikan secara terus-menerus. Nah, efeknya nanti bisa menyebabkan kegemukan, yang nanti malah akan menghambat dari proses produksi pada ternak kita. Nah, kemudian yang keempat, kurangnya pemberian sayur ataupun buah. Jadi ini, pemberian sayur atau buah itu sangat penting buat kenari karena kaya akan kandungan vitamin yang dapat memberikan manfaat baik bagi tubuh kenari ya. Nah, jadi untuk pemberian kenari ini, pemberian extra fooding sayur atau buah ini, dia akan memberikan vitamin ke bagian tubuh termasuk pencernaan, sehingga semua organ pada tubuh itu akan terpenuhi nutrisinya. Nah, perawatan kenaring lemak. Jadi gini, teman-teman bisa perhatikan dulu posisi kenaring lemak atau kondisi kenaring lemak ini bagaimana. Udah over atau belum? Nah, ketika udah over, otomatis burung akan cenderung tidak aktif dan banyak diam ya, banyak diam. Nah, itu sebaiknya jangan dipindahkan ke sangkar polier atau umbaran, biarkan dia di kandang biasa atau kandang kapsul ya, saya bilang kandang yang buat ternak. Nah, berikan tangkringan satu di atas, satu di bawah, dengan tujuan agar ketika kenari mau beraktivitas otomatis dia akan lompat ke atas ke bawah. Nah, inilah cara untuk menghilangkan lemak yang terlalu tebal atau terlalu banyak gitu ya. Nah, nanti posisi di tangkringan bawah bisa dikasih makan, kemudian tangkringan yang atas dikasihkan minum. Nah, jadi ketika dia akan makan otomatis dia akan turun, dan ketika minum otomatis dia akan naik. Nah, jangan berikan posisi tangkringan yang sejajar pada kenari yang lemah ini karena nanti akan menyebabkan kurang aktivitas atau dia cuman hanya di situ-situ aja ya, cuman lompat sana kanan kiri gitu ya. Nah, jadi kurang efektif, lebih baik naik turun karena tenaga yang digunakan juga akan lebih banyak sehingga perlahan lemak akan hilang. Kemudian setelah kenari udah dirasa aktif, nah kita bisa taruh di polier atau umbaran yang cukup besar ya. Biasanya rata-rata lah kalau umbaran itu 1 meter, ada yang 1,5. Nah, itu nanti kita bisa taruh tangkringan di ujung, paling dari ujung ke ujung. 2 tangkringan aja cukup dengan jarak yang lumayan panjang. Itu bertujuan agar ketika dia akan bergerak otomatis dia akan terbang, dia akan mengembangkan sayapnya dan banyak otot-otot yang bergerak juga lebih aktif sehingga lemak akan cepat hilang. Nah, pada kandang umbaran ini lakukan terapi mandi dan jemur. Nah, jadi gini, kita juga lihat cuaca, ketika cuaca bagus otomatis kenari yang di polier atau umbaran ini kita jemur. Kemudian kasih jeda waktu, baru kasih lagi tempat buat mandi. Usahakan jangan menyemprot burung ya, karena jika spray atau air yang keluar dari semprot itu terlalu besar nanti bisa mengenakan hidung atau lainnya, malah nanti bisa pilek ya. Jadi biarkan kenari mandi dengan nalurinya sendiri, jadi cukup kasih aja cepuk. Nah, lakukan proses ini
teman-teman gini, banyak teman-teman pemula yang beranggapan ketika kenari dijemur dan mandi posisi akan menghilangkan lemak. Nah itu, salah teman-teman. Jadi posisi kenari jemur mandi itu berguna untuk melancarkan metabolis pada tubuh, sehingga kenari akan lebih sehat dan aktif. Nah, kenari aktif inilah yang akan menghilangkan lemaknya dengan sendiri, karena posisi kenari aktif otomatis dia akan sering terbang, dia akan lebih sering terbang. Nah, itu yang faktor utama, untuk menghilangkan lemaknya. Nah, kemudian lakukan juga terapi lapar. Terapi lapar ini artinya biarkan kenari puasa, maksudnya puasa beri jeda makan. Nah, kalau di tempat saya gini, ketika kenari saya jemur itu otomatis pakannya saya ambil semua, jadi kenari, full nggak makan, dia hanya bergerak ataupun berjemur dan mandi. Nah, pemberian pakan dilakukan dengan jarak bisa 2 jam atau 3 jam ya, tergantung teman-teman nanti menyesuaikan dengan kondisi kenarinya. Nah, kita bisa kasih jeda tersebut. Setelah itu, jangan langsung berikan biji-bijian, berikan extra fooding yang banyak mengandung air seperti timun, gambas, atau buah pir ya, itu bagus buat mengurangi lemak pada tubuh. Nah, berikan extra fooding tersebut dengan nanti kemudian rentan jarak waktu tertentu, itu menyesuaikan selera teman-teman, bisa 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, bisa juga 6 jam. Nah, itu baru diberikan pakan biji-bijian. Nah, pakan biji-bijiannya pun jangan berlebihan, kita kasih secukupnya saja. Posisi misal gini ya, kalau di tempat saya jemur kan mulai jam 6 ya, nanti jam 7 saya kasih tempat cepuk mandi. Nah, setelah itu jam 8 itu sudah saya angkat dari penjemuran, terus saya kasih EF. EF-nya juga itu cuman gambas, timun, atau pir ya, yang banyak kandungan airnya ya. Nah, kemudian saya kasih dengan porsi kira-kira sampai siang itu habis. Nah, kemudian sore nanti jam 4 atau jam 5 baru saya kasih makan bijian. Kasih makan bijiannya pun saya takar, enggak sepenuhnya langsung saya kasih full banyak, enggak. Tetap saya takar agar sampai besok pagi itu dirasa cukup, ataupun kalau misalkan pun kurang, enggak apa-apa, jangan dikasih lagi. Kalau saya satu kenari itu bisa kasih 3,5 sendok ya, setengah sendok makan ya. Nah, itu sudah cukup. Jadi dia tetap makan biji-bijian, tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Nah, kemudian proses tadi itu semua kita lakukan secara konsisten selama 1 minggu. Kalau di tempat saya itu 1 minggu sudah efektif banget. Dengan terapi lapar, jemur, dan mandi sebagainya tadi, itu udah bagus banget. Itu sangat-sangat recommended ya teman-teman. Nah, jadi bisa dicoba diaplikasikan di kenaring lemak pada punya teman-teman. Oke, saya cukupkan sekian tentang pembahasan kenari lemak ya. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam mengatasi permasalahan kenari lemak. Nah, jika ada kurang atau lebihnya silahkan dikoreksi. Nah, pada intinya informasi ini saya berikan berdasarkan pengalaman di ternak saya, dan semua peternak pun mempunyai tips-tips sendiri yang intinya kita semua ingin sharing dari pengalaman sehingga pengalaman kita ini berguna buat orang lain. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau mempunyai pembahasan yang ingin dijelaskan, bisa komen di bawah ya, bisa komen, nanti kita sambung di video-video berikutnya. Oke, cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.